Prabowo Gibran adalah satu-satunya pasangan yang tidak punya alasan untuk panik. Tidak punya alasan untuk takut kalah. Ya karena Ya kan? Prabowo Gibran Kenapa? itu satu-satunya pasangan calon yang didukung paman di MK dan didukung presiden. Ini ngomong nggak ada isinya, diabaikan dulu. Ya kan? Jadi ini kan itu cuma faktanya, olo-olo wajar aja. saja tidak perlu Saya mau sampaikan dulu Pamannya alasannya. Presiden, pamannya Mas Habib, ketua MK. apakah karena alasan itu juga tidak Jadi merasa gini, panik? ya, semua lembaga survei yang kredibel menyatakan Pak Prabowo saat ini dalam simulasi 3 paslon unggul sangat telak. Hampir 20% dari the second. Kemudian semua lembaga survei melakukan simulasi putaran kedua. Ya. Ya. Di mana Pak Prabowo juga disebut unggul sangat telak, sangat signifikan, hampir 20%. Pak Prabowo di LSI ya, 58%, di indikator 57%, berbanding dengan 30%. Artinya itu telak sekali, hampir nggak ada menurut saya ya sejarahnya, hampir 30% itu bisa disusul. Jadi kami dalam posisi yang sangat confidence ya, sangat percaya diri ya, sehingga nggak mungkin kami ini panik gitu loh. Mau satu putaran, mau 2 putaran, yang panik? Ya tentu kita yakin kita yang akan menang. Oke, baik. Kalau benar surveinya kayak gitu, Pak Jokowi nggak perlu capek-capek ngomong mau kampanye. Ngapain asumsi. merusak? Ya, Sekarang itu ketika Pak Jokowi itu kan statement kayak gitu, asumsi dari dia. jadi sentimen negatif di media sosial terhadap Pak Jokowi loh. Dengan dia ngomong kayak gitu. Artinya kalau benar itu survei diyakini bahkan oleh Pak Jokowi, nggak mungkin. Ngapain capek-capek? Jadi fakta di lapangan berbeda dengan survei menurut Fakta di Anda? lapangan berbeda dengan sikapnya Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi korelatif dengan fakta di lapangan. Karena menurut saya, survei itu boleh banyak sekali modelnya. Terakhir Indopol bilang bahwa ini surveinya nggak saya rilis karena masyarakatnya nggak takut disurvei. Itu berita yang kemudian pada akhirnya kita meragukan hasil-hasil survei. Saya melihat yang paling ngerti data tuh siapa sih? Katakan yang paling punya pasokan data ya presiden. Dia dapat pasokan data dari intelijen, pasokan data dari lembaga survei dari ini. semua. Kita lihat aja sikap presiden. Kalau dia yakin, seperti yang Habib ngomong, udah duduk-duduk aja tenang-tenang, santai-santai, serahkan Bu Risma, bansos dan lain-lain. Toh bakal menang. Toh ngapain dia turun ke lapangan? Justru karena ini menunjukkan hasil surveinya tidak seperti yang di yang mana itu membuat kemudian presiden turun gunung akan membuat panik 1 dan 3 nggak sebagai pihak yang mungkin bisa dikatakan tidak didukung oleh presiden? Enggak juga sebetulnya, justru kita melihat yang panik yang 02. Yang kepanikannya mereka karena presidennya turun langsung. Ya ada yang kemarin tuh Seno itu ngomong, dalam permainan catur kalau rajanya sudah bergerak-gerak berarti pertahanan sudah mulai goyang. Oke, baik. Bang Andi silakan mau menanggapi sebelum saya minta tanggapan dari Bang Habib. Waduh, nggak ada sejarah kita panik itu. Saya cuma mau bicara kita ini ya. Satu lagi saya ingin. Tadi katakan hukumnya ada nggak? Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, itu jelas sekali itu. Pasal 1 angka 5, ini bisa dilihat ini. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya dan merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Jelas ini undang-undang ini. Kalau melanggar pasal 22-nya, setiap penyelenggara negara ini kepala negaranya namanya Insinyur Joko Widodo. Ya, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jelas ada perangkat aturan kita. Tapi saya ingin mau katakan satu. Presiden kita ini kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dia lebih powerful daripada Raja United Kingdom. Anda lihat Aviani waktu kasus Brexit. Mau referendum. Itu raja nggak ada, bahkan komentar dia tentang Brexit tidak. Kenapa? Karena dia tidak mau mempengaruhi preferensi publik. Ini moral etik yang paling tinggi. Padahal negara itu punya dia. Loh ini negara ini punya kita. Saya yakin Pak Jokowi sadar itu awalnya. Karena itu bahasanya ini. Lalu apa yang merubah? Ini awal bahasanya. Apa yang Saya merubah? perlu sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pusat, semua harus netral, kata Pak Jokowi. Tanggal 1 November. Ya kenapa berubah? Nah, tanya sama Pak Jokowi kenapa dia berubah. Kenapa dia tanya sama Pak Jokowi kenapa dia berubah. Dan ini satu lagi, Undang-Undang Dasar Mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Bahwa diamanatkan tujuan negara
ya, melindungi segenap bangsa negara, tumpah darah kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu tujuan kita bernegara. Nah, saya mau simpel sedikit apa ini. Kalau soal survei-survei tadi itu, kita punya banyak ekstrapolasi hasil survei dari 2014, 2019. Yang Survei mana? Pak Prabowo dulu itu nggak ada yang di bawah di atas 31%, nggak ada, boleh cek, nggak ada, boleh kita cek. Apa kata Pak Prabowo? Survei bisa dibeli, apa? Tapi apa hasilnya Pak Prabowo? 44,5%. Ada lompatan. Ini banyak yang nggak paham ini. Kalau Anda incumbent, survei Anda belum 60%, Anda belum aman. Jadi Anda lihat bahwa ini tidak mencapai target satu putaran harus juga. Didiskon. Anda Tapi juga, kalau Anda challenger, itu nanti hasilnya trennya itu naik. pasti lompat nanti hasilnya. Silakan Mas Adi Tengok nanti ditanggapi. hasilnya. Silakan. Ya, bolehlah yang berharap, itu bolehlah yang berasumsi survei. ya. Kok tiba-tiba jadi percaya Jadi- survei gitu loh? Jadi gini, ya, memahami pasal itu gampang sekali, Pak. Kita cermati unsur-unsurnya. 1 angka 5 itu, unsur paling penting adalah secara melawan hukum. Ya kan? Adakah perbuatan Jokowi melawan melawan hukum hukum yang dilakukan? Contoh, kalau mau diungkit-ungkit MK, ya 90. Setelah MK 90, perkara nomor 90, ada 141 yang mengatakan tidak ada masalah konstitusional. Ada perkara 131 juga demikian. Terakhir perkara yang diajukan Denny Indrayana, 135 tidak ada masalah konstitusional dengan putusan nomor 90 tersebut. Jadi nggak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Pak Jokowi ya dengan majunya Gibran. Tapi sebagai, saya tanyakan Mas Ferry dikatakan bahwa Pak Jokowi yang melakukan hari ini adalah salah. Bukan, pasal 1 angka 5 tadi kan ada unsur ya secara melawan hukum. Ya. Itu unsur terpenting dalam pasal tersebut. Jadi kalau kita bicara ilmu hukum tuh kita harus cari urat nadinya pasal apa. Urat nadi pasal yang terpenting adalah tapi kan mungkin masyarakat nggak akan terlalu paham soal itu. Makanya kan kita harus mengedukasi masyarakat. Iya Ini kan bukan soal pasal dan ayat bukan, itu kan. Pantasan. Bukan. Sebetulnya ukurannya Saya potong sedikit ya, urat nadi ini itu reformasi 98. Di mana kekuasaan negara itu penuh dengan kolusi, ya, nepotisme dan korupsi. Iya, betul. Jadi semangat urat nadinya itu jangan diulangin ini. Iya betul. Anda melihat tendensi itu secara melawan besar hukum sekali. itu tidak ada. Besar sekali. Tidak ada unsur Besar secara sekali. melawan hukum. Saya Itu yang pastikan di terbukti. era reformasi peristiwa seperti Jokowi dan Gibran ini tidak akan terjadi. Ini karena mentalitas reformasi itu sudah menurun. Adab yang kemudian disebut anti korupsi, kolusi dan nepotisme itu semakin hari makin hilang. Ya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah perusak 10 tahun ini gagasan-gagasan reformasi dan itu ada di tubuh Jokowi. Saya mau katakan demi memperjuangkan anak, Jokowi rela turun gunung, mempermalukan dirinya sendiri bahwa dia tidak yakin kapasitas anaknya dan kapasitas Prabowo bisa memenangkan pertarungan ini. Diperlukan orang nomor 1 untuk cawe-cawe dan dia mengakui itu sendiri. Ya. Nah di titik ini adab dia sudah bermasalah cawe-cawe. Dan kita bisa mengetahui bahwa nilai-nilai reformasi inilah yang diturunkan. Ya. Itu sebabnya laku politiknya berubah-ubah. November dia mengatakan semua harus netral. Sekarang dia mengatakan saya berhak untuk turun tangan. Saya punya hak untuk berkampanye. Jadi gini. Dia sendiri tidak menepati apa yang dia sebutkan. Tidak konsisten dari presiden. Bahkan dia pernah, saya mau ingatkan, di 2014 sebelum itu dia baru jadi calon, mengatakan agar Presiden SBY bertindak netral, agar pemilu bisa berlangsung jujur dan adil. Sekarang begitu pertanyaan itu dimintakan kepada tidak bisa dirinya, ditagih? dia malah berubah. Silakan, Mas Habib. Kita dengarkan dulu Mas Habib. Silakan. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Oke. Kita berbagi waktu. Jadi yang disampaikan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya barusan, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Jadi Pak Jokowi itu hadir saat PJ kepala daerah. Ya. Yang dibahas itu adalah ASN. Yang mana menurut pasal 280 ayat 2 merupakan pejabat yang memang tidak boleh terlibat dalam kampanye. Betul. Sementara Pak Jokowi, dia bukan ASN. Dia terikat pada pasal 299 yang memang dia berhak untuk kampanye. Jadi ada gradasi netralitas. Kita jangan membabi buta dalam konteks membaca netralitas. TNI Polri itu gradasi netralitasnya absolut. Mereka nggak boleh milih, nggak punya hak dipilih, ya kan? Kemudian ASN ada di bawahnya,
punya hak pilih, ASN punya hak pilih. Tapi presiden nggak boleh beda. berkampanye. Ya. Presiden seorang politisi. Presiden itu kan lahir, jabatan yang lahir didapat dari proses berpolitik. Makanya dia boleh berkampanye. Oke. Nah itulah dasarnya kita mengatur undang-undang. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan degradasi, Baik. meninggalkan nilai-nilai reformasi. Itu nggak ada sama sekali. Mas Adi. Pak Jokowi konsisten. Ya, Anda melihat Pak menghormati Jokowi reformasi, konsisten, ya. meskipun dengan contoh yang disebut oleh Mas Ferry. Mas Adi Ya. bagaimana melihat ini? Secara prinsip begini, saya mau bicara tentang soal tema debat kita malam hari ini tentang Pak Jokowi jadi tim sukses dan seterusnya ya. Saya mencoba untuk menjelaskan begini, kalau misalnya Bang Habib percaya pada survei-survei yang dianggap kredibel per hari ini, itu kan angka manisnya 77%, Ya. 76, 77%. Kalau dibandingkan dengan suara Pak Prabowo, hasil Pilpres 2019 yang lalu, naiknya cuma kurang lebih sekitar 2,5 atau 3%. Artinya apa? Limpahan dari dukungan Pak Jokowi dengan tambahan di situ ada Golkar, ada PAN, tidak terlampau signifikan. Inilah yang menurut saya menjelaskan kenapa Pak Jokowi sekalipun secara hukum dianggap tidak melanggar, tetapi secara kode politik jelas memberikan dukungan politiknya. Makan malam dengan Pak Prabowo Subianto. Besoknya makan kemudian dengan Pak Zulhas, Erlangga. kemudian Erlangga. Pak Erlangga, Ya. dan kemarin itu sepedaan bareng dengan Pak Ahy. Makan Ahy. juga, Ya. makan juga. Makan juga. Bahkan yang terbaru itu juga makan bakso kan dengan Pak Prabowo. Makan lagi. Apa kodenya? Sederhana. Sepertinya ada keyakinan di kubu nomor 2 itu bahwa approval rating kepuasan publik terhadap Jokowi yang 80% itu tidak bisa diwariskan menjadi elektabilitas. Ada gap yang cukup serius, 80% yang percaya, kemudian dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi, tapi elektabilitas Prabowo Gibran hanya 47%. Ya. Ini ada problem, apa problemnya? Mungkin tingkat approval rating dan kepuasan publik ini tidak sampai ke masyarakat secara umum. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau ada bansos turun ke masyarakat secara langsung dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi sederhana pesannya bahwa ingat bahwa Pak Jokowi itu berada di kubunya Prabowo dan Gibran, berada di kubu satu. Rakyat yang percaya dengan Pak Jokowi, tingkat kepuasan salah satunya yang dibuat karena bantuan sosial, pilihan politik Pak Jokowi di 2024 02. tak lain dan tak bukan adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya melihat politik sesederhana itu saja. Alfi. Sesignifikan Jadi apa gini. kemudian setelah Presiden turun gunung dan kemudian ada pembagian bansos jelang tanggal 14? Kalau sekarang kan Mas Adi. tidak ada survei yang boleh dipublikasikan. Akan naikkah tren dari Pastinya nih nanti survei? akan muncul survei-survei. Saya nggak tahu, pasti teman-teman banyak yang akan mengeluarkan survei. Tapi yang ingin saya katakan adalah untuk satu putaran sekalipun kan ada rumusnya. Nggak gampang, bukan hanya 50% plus. Jadi peluang ya. satu putaran yang semakin kedua kecil? ya harus soal 20%. Per provinsi. Iya, itu 50%. menurut saya Oke. adalah Saya menjadi gini ya, ini menjadi saya disclaimer penting dulu dan ya. signifikan. Iya. Saya sedikit pun nggak takut Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Jokowi secara pribadi, ya, Jokowi secara pribadi penuhi ketentuan undang-undang ini semua, ya cuti dan segala macam. Hari ini kita nggak bisa tahu menteri-menteri ini termasuk Pak Prabowo itu lagi kampanye kemarin di Semarang lagi cuti atau tidak. Sebagai Menhan atau sebagai Sebagai capres Menhan gitu apa ya? sebagai ketua umum partai. Oke. Ini blur. Ini rakyat harus tahu. Kita tidak pernah dideklar saya mau kampanye dan saya menyatakan cuti. Ingat, azas bertanggung jawab dan transparansi keterbukaan. Ya. Itu perintah undang-undang. Dia harusnya mengatakan saya mau kampanye ke Semarang dan saya menyatakan cuti. Ya. Itu kan administratif. Kita nggak tahu sekarang menteri-menteri itu bicara siapa yang kasih bansos. Pak Jokowi, terima kasih kepada Pak Jokowi. Loh, bansos itu diambil dari Pajak, APBN. ya. Saya ingin katakan lagi Aviani. Oke. Seburuk-buruknya di zaman Orde Baru, Anda mahasiswa, Anda boleh browsing tuh. Pak Harto nggak pernah kampanye untuk bahkan menggunakan jas Golkar dia nggak pernah. Oke. Dia nggak pernah menggunakan itu. Itu saja kita persoalkan luar biasa. Kenapa? Karena dia confidence. Dia masih ada menunjukkan saya kepala negara, saya pembina semua partai-partai politik yang ada. Jadi hari ini Jokowi nggak Itu confident. saja di bawahnya bermain tuh Ya. aparatur TNI pada zaman Orde Baru. Tapi saya mau komentar Nah sekarang saya ingin Oke. mengatakan Saya begini. komentar begini ya. Ya. Ini soal politik, Bang. Sepertinya ada dua rumus beda yang dipakai oleh masing-masing paslon. Rumus nomor 2, ini cukup meyakini bahwa Pak Jokowi ini mampu memberikan faedah elektoral. Ya. Turun langsung, bantuan sosial, Ya. sesuatu yang menjadi tingkat kepuasan publik. Tapi di kubu nomor 1 dan nomor 2, justru ini yang ditunggu. Pak Jokowi semakin terbuka 1 menunjukkan dan 3. keberpihakannya, maka semakin kencang juga agresivitas kritik-kritiknya. Itu artinya apa? Ya. Kalau Prabowo naik karena Jokowi, maka Pak Jokowinya harus dikritik. Inilah yang kemudian kenapa Bang Eko, kemudian Bang Andi begitu banyak menyerang Pak Jokowi untuk mendowngrade.
bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa memberikan faedah apapun secara elektoral. Kita nggak menyerang, kita nggak menyerang kok. Kita Jadi nggak tidak menyerang Pak Jokowi. Apa yang Anda kritik? Ya, kebijakannya yang dikritik, bukan Pak Jokowinya, tapi kebijakan itu yang saya maksud. 61% responden indikator menyatakan masyarakat tahu Pak Jokowi sudah berpihak. Sudahlah, common sense publik dari berbagai macam survei Sudah orang ditangkap tahu. lah. Dia berpihak, nggak mungkin anaknya. Ya. Mana mau malu dia kalau anaknya kalah. Mau ditaruh di